Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Yang terhormat dan dimuliakan yakni Al-Mukarram Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Semoga Bapak senantiasa dalam kesehatan, kelancaran, dan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya izin menjawab dari pertanyaan ulangan tengah semester 4 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Langsung saja ke pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Telah kita ketahui bersama, saya teringat tentang pengertian filsafat pendidikan Islam itu yang paling sederhana disampaikan oleh dosen pengampu, yakni Bapak Iqbal. Jadi filsafat pendidikan Islam itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama, filsafat, identik dengan sebuah kerasionalan, berpikir secara radikal, secara mendalam, juga logis yang masuk akal. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan itu lebih substansinya kepada proses mendewasakan seseorang. Yang ketiga, Islam. Islam itu lebih identik pada ajaran, agama, atau ada yang bilang itu sebuah kepercayaan. Nah, dari 3 kata ini kita tentunya analisis bersama sangat penting sekali dalam proses mempengaruhi praktek langsung di lapangan. Contoh konkret yang bisa saya berikan yaitu contoh sederhana saja dari pengalaman saya pribadi. Ketika saya secara pribadi belum mendalami sebuah pendidikan, khususnya pendidikan Islam, saya itu seperti layangan yang putus, yang tidak jelas arah atau tujuannya mau kemana. Bahkan saya diciptakan sebagai manusia untuk apapun, saya tidak mengetahui itu. Nah, maka dengan saya proses mendalami pendidikan, khususnya pendidikan Islam, alhamdulillah saya mulai mengetahui saya itu diciptakan untuk apa, saya itu harus bagaimana, dan saya itu diciptakan untuk apa, peran saya itu untuk apa gitu. Nah, dari proses perubahan tersebut di sini adanya peran filsafat pendidikan Islam gitu. Maka ini sangat penting sekali untuk diketahui, dan filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi proses praktek langsung di lapangan, ataupun mungkin lebih luasnya lagi di madrasah. Itu mungkin jawaban pertanyaan nomor 1. Yang selanjutnya yaitu bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia. Nah, dalam proses perbedaan kedudukan tentunya berbeda. Kalau kita ketahui bersama, dalam sejarahnya pun berbeda. Filsafat Barat itu lebih muncul di era awal pertama, yaitu filsuf Thales pada tahun 602 sekian lah, saya lupa. Terus dalam sejarahnya filsafat Islam itu muncul pada tahun 700-an sampai 1110-an kalau nggak salah. Di sana kejayaan dunia Islam itu sedang naik-naiknya. Adanya tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Al-Khawarizmi itu dan lain-lain pada masa keemasan atau kejayaan Islam itu sendiri. Nah, tentunya kedudukannya pun berbeda. Nah, perbedaan dalam filsafat pendidikan Islam dan filsafat
pendidikan barat. Kalau filsafat pendidikan Islam lebih berorientasi pada wahyu, dengan filsafat pendidikan Islam murni itu tidak seimbang. Jadi filsafat pendidikan Islam lebih menekankan kepada wahyu. Nah, untuk filsafat barat itu kan lebih menekankan kepada rasional. Itu segi perbedaannya. Maka berbicara tentang kedudukannya pun kita bisa dilihat dari yang pertama landasan pemikirannya. Ya tadi landasan pemikiran filsafat pendidikan barat itu lebih menekankan kepada akal, sedangkan filsafat pendidikan Islam itu lebih menekankan kepada wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, itu bersumber dari Sang Maha Pencipta. Kalau dalam Islam berarti Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya bisa dilihat dari subjek pengevaluasi. Dalam filsafat barat, nilai seseorang itu ditentukan oleh apa yang dilihat oleh mereka dan sesama manusia. Jadi korelasi yang akan membentuk nilainya itu masih makhluk. Sedangkan dalam filsafat pendidikan Islam itu sudah mencapai tahap ya tadi kan wahyu. Jadi nilai yang dimilikinya harus terlebih dahulu menekankan kepada penghambaan sang makhluk kepada sang khalik gitu, tapi tidak meninggalkan kewajibannya terhadap sesama gitu. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan filsafat barat ini berfokus pada dunia yang ditempati ya, sehingga kemajuan teknologi dan ideologi memang berkembang pesat. Kalaupun filsafat pendidikan Islam lebih menekankan kepada pembentukan jati diri seorang makhluk untuk terus mengenali Tuhannya itu. Mungkin kalau dalam konteks sekolah bisa dipahami dengan terus pembentukan karakteristik spiritual seorang siswanya gitu. Yang keempat, kurikulum pendidikan. Tentu saja kurikulum pendidikan pun akan dipengaruhi oleh perbedaan filsafat pendidikan Islam dan filsafat barat ini. Itu. Mungkin kalau filsafat barat itu lebih kepada arah tujuan pendidikan, bahan pengalaman, sainsnya dan lain-lain. Kalaupun filsafat pendidikan Islam telah kita ketahui bersama, di dalamnya pasti akan mencakup kepada sebuah kurikulum dengan kekhasan Islam, yaitu dengan adanya mata pelajaran fikih, Quran hadis, sejarah budaya Islam, bahasa Arab, yang mana ini untuk mendiskusikan tentang ajaran agama, khususnya agama Islam. Itu jawaban nomor 2. Yang selanjutnya nomor 3, jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Jawabannya yaitu sebentar. Langsung saja saya izin menjawab, mohon maaf lama saya mencari jawaban di salah satu jurnal. Jadi nomor 3 itu jawabannya, filsafat pendidikan Islam itu menjadi bagian integral dari ilmu filsafat dengan objek tertentu. Nah, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu mencakup berbagai aspek, termasuk di dalamnya ada tujuan pendidikan, kurikulum, pendidik, peserta didik, metode, materi, evaluasi, dan lingkupan pendidikan. Nah, hal ini tersusun di latar belakangi oleh pendidikan Islam, sehingga pembahasan filsafat pendidikan Islam itu mengundang pemahaman mendalam terkait konsep-konsep yang tadi sudah dijelaskan. Itu. Baik, kita lanjutkan ya. Mohon maaf
saya izin terjeda tadi dikarenakan teknis dari HP. Mohon maaf Bapak, jadi terjeda. Kalau saya mengulangi kembali, tentunya disayangkan, tadi sudah hampir 10 menit itu. Lanjutkan untuk selanjutnya, tadi sudah dijawab mengenai nomor 3. Yang selanjutnya tentang elemen dalam pengembangan kurikulum perspektif filsafat pendidikan Islam. Di sini dalam proses pengembangan kurikulum itu ada beberapa yang memang harus diperhatikan. Yang pertama, tipologi perennialis atau esensialis salafi, yang menekankan pada visi pendidikan itu pada era salaf berfungsi sebagai upaya melestarikan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, adat istiadat dan tradisi masyarakat salaf gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tipologi perennial esensialis madhabi, yang lebih menghargai ilmu pendidikan Islam tradisional dan cenderung mengikuti arus pandangan dan ajaran serta pola pikir sebelumnya dianggap relatif mapan. Nah, jadi yang kedua ini lebih kepada ketradisionalan tetapi sudah mulai mengikuti sebuah kemajuan. Itu. Yang ketiga, tipologi modernis, lebih memamerkan pengetahuan kependidikan Islam untuk memungkinkan pendidikan Islam itu melakukan sesuatu yang cerdas dan kreatif, tidak termodifikasi, progresif dan dinamis dalam menghadapi dan menanggapi tuntunan dan kebutuhan lingkungan. Jadi kalau modernis itu sudah mulai mengimbangi zaman gitu. Yang keempat, tipologi kontekstual klasifikatif. Nah, kalau ini sudah menempuh jalan kembali ke masa lalu dalam melalui kontekstualitas dan pengujian falsifikasi serta mengembangkan ilmu pendidikan. Kalau dalam ini fungsinya pendidikan Islam adalah melestarikan dan memelihara nilai-nilai ilahiyah dan insaniyah. Jadi kalau dalam kontekstual dan klasifikatif itu lebih kepada mengambil jalan tengah untuk kembali masa lalu ataupun menyesuaikan dengan zaman. Yang kelima, tipologi rekonstruksi sosial, yaitu misinya membantu manusia menjadi kompeten dan bertanggung jawab terhadap pembangunan masyarakat sehingga menekankan pada sikap positif dan proaktif. Jadi di sini sudah mulai adanya sebuah pembangunan itu dalam konteks belajar sudah dimodifikasi sekreatif mungkin. Mungkin itu jawaban nomor 3. Yang selanjutnya ke poin nomor pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya yaitu, dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, bagaimana Anda menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini? Nah, kan modernisasi itu sebuah perubahan ya. Tentunya dalam perubahan pendidikan Islam itu kita harus berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip. Kalau dalam filsafat Islam berarti prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam. Nah, prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam itu sendiri kan mengenai pendidikan sebagai pembinaan karakter, pembentukan akhlak mulia, penanaman nilai kesabaran dan ketahanan baik secara spiritual maupun sosial, itu pembelajaran nilai sosial dan kepedulian terhadap sesama. Maka dalam menghadapi modernisasi pendidikan Islam, yang terpenting itu tidak keluar dari aturan syariat yang telah ditentukan. Tentunya ini dalam korelasinya, dalam tujuannya, dalam menempuh tujuan pendidikan filsafat Islam itu sendiri. Jadi intinya tidak keluar dari syariat yang sudah ditentukan. Itu. Yang selanjutnya, yang nomor 5, jelaskan urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam
dalam membentuk karakter siswa, bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Urgensi dan fungsi terus kontribusinya dalam pembentukan masyarakat. Nomor 5, jawabannya, dalam konteks pendidikan filsafat sendiri, peran pembentukan karakter siswa itu menjadi fokus utama tentunya. Ada beberapa hal yang memang menjadi pedoman untuk mempengaruhi tersebut, yang menjadi urgensi pada filsafat pendidikan Islam. Urgensi dan fungsi, mohon maaf. Yang pertama mungkin tauhid sebagai pilar utama, menjadi keteguhan hati meyakini bahwa Allah itu sebagai pencipta yang menciptakan kita itu sebagai makhluk, itu yang pertama dan utama. Yang selanjutnya fitrah sebagai fondasi pembentukan karakter, implementasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum, peran pendidik sebagai teladan, pembinaan etika moral, pembentukan karakter adil bijaksana, cinta ilmu, pendidikan sebagai bentuk ibadah, pembiasaan tanggung jawab diri, pembiasaan cinta kepada Allah, nilai-nilai sosial Islam. Itu. Nah, dalam implementasinya nilai-nilai Islam itu diintegrasikan secara mendalam dalam kurikulum pendidikan. Itu. Nah, maka cara untuk berkontribusi dalam pembentukan masyarakat yang baik tentunya harus menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai ajaran Islam yang menjadi kebiasaan dalam proses memegang prinsip untuk membentuk nilai tersebut gitu. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya di masyarakat, yang mana ketika seorang siswa sudah terbentuk karakternya dan menjadi sebuah kebiasaan dalam dirinya, kebiasaan baik, tentunya di masyarakat akan menjadi teladan dan memberikan contoh kepada yang lain. Maka dari proses itu akan terbentuk masyarakat yang baik. Itu. Yang selanjutnya nomor 6, tinjauan pendekatan studi filsafat pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam? Mengapa? Itu. Nomor 6, jawabannya, membicarakan keefektifan sebuah pendekatan tentunya menyesuaikan situasi, kondisi, atau sebuah keadaan. Menurut pandangan subjektif saya sendiri, pendekatan yang paling efektif itu setidaknya ada beberapa yang saya ambil sumbernya dari salah satu jurnal di internet. Yang pertama, pendekatan pengamalan. Manusia dalam kepribadiannya selalu mencerminkan sifat seorang muslim yang merealisasikan dengan penuh tanggung jawab hubungannya dengan sesama manusia dan ketundukannya totalitas kepada Allah sebagai hubungan vertikal. Jadi pendekatan pengamalan, mengamalkan baik hubungan baik kepada Allah ataupun hubungan kepada sesama manusia untuk menjadikan dirinya sebisa mungkin tercetak kepribadian yang soleh, yaitu kepribadian yang soleh itu kan al-qaim bi huquqillah wa huquqi ibadih, yaitu yang menegakkan hak-hak Allah dan menegakkan hak-hak sesama hambanya. Yang kedua, pendekatan pengalaman. Kalau tadi pengamalan, kalau ini pengalaman. Kalau pengalaman itu proses penanaman nilai-nilai kepada siswa melalui pemberian pengalaman langsung. Nah, ini sangat penting ya, pengalaman itu sendiri. Maka proses pendekatan ini harus diberikan. Kalau konteksnya dalam lembaga itu kepada siswa, kalau konteks dalam kehidupan nyata mungkin kepada keluarga, saudara, bahkan kepada diri kita sendiri gitu. Yang selanjutnya, pendekatan rasional. Nah, itu pendekatan rasional itu lebih kepada pendekatan secara akal dalam memahami dan menerima kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang selanjutnya, pendekatan emosional. Orientasi dari pendekatan ini lebih kepada memandang terhadap sesuatu. Sasaran orientasi pendekatan emosional ini
lebih kepada unsur-unsur atau faktor-faktor yang terlibat langsung dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Jadi antara pendidik dan peserta didik langsung berhubungan gitu. Yang selanjutnya pendekatan pembiasaan. Nah, dalam konteks pendidikan agama Islam itu membutuhkan pendekatan pembiasaan dalam upaya mencapai sebuah tujuan dari pendidikan itu sendiri. Itu mungkin itu beberapa pendekatan yang bagi saya efektif ya untuk diterapkan pada pada konteks pendidikan Islam saat ini. Yang nomor 7 selanjutnya, jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut. Dalam mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan, kalau saya diberikan rancangan sebuah program, saya akan membuat program tentunya yang memang sejalan dengan pendidikan Islam itu sendiri. Nah, komponen yang bisa disiapkan, saya mengutip dari salah satu jurnal. Komponen tersebut yang harus disiapkan oleh kita sebagai perancang, komponennya itu mungkin bisa dilihat itu tentang beberapa komponen yang memiliki peran dalam keseluruhan ketika berlangsungnya suatu proses untuk mencapai sistem. Nah, komponen pendidikan ini kan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan. Maka komponen-komponen tersebut itu yang tentunya harus sejalan dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri gitu. Nah, bagaimana suatu komponen itu sebuah sistem yang mencapai tujuan pendidikan itu sendiri itu. Kalau mengenai tujuan pendidikan itu sendiri mungkin tadi sudah saya jelaskan ya di beberapa nomor sebelumnya. Jadi yang terpenting bagi saya komponen yang harus disiapkan untuk merancang sebuah program itu mencapai tujuan tersebut. Itu saja mungkin jawaban nomor 7. Yang selanjutnya nomor 8, yaitu dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contohnya yang relevan. Dalam konteks demonstrasi ini tentunya filsafat pendidikan Islam pun memiliki peran dalam waktunya gitu. Maka sebentar, jawabannya saya cari ada di jurnal. Nah, demokrasi pendidikan Islam itu sendiri tentunya harus kita ketahui hal tersebut itu menjadi sumber perhatian, saling menunjang beragam hubungan demokrasi dan pendidikan. Nah, melalui pendidikan itu sendiri kan sebuah proses demokrasi itu sudah dibentuk ya. Maka pada kenyataannya ini harus diperhatikan lebih mendalam untuk agar tercipta inklusif dan adil. Nah, dalam penciptaan inklusi dan adil itu harus memegang beberapa prinsip-prinsip demokrasi pendidikan dalam Islam. Pendidikan itu meliputi inklusi, prinsip keadilan,
demokrasi pendidikan dalam Islam, prinsip kesetaraan, konsistensi dalam nilai-nilai Islam, ya mungkin bisa dicontohkan dengan sederhana, yaitu bagaimana nilai-nilai demokrasi itu harus sejalan dengan pedoman umat Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran. Itu jadi ketika demokratisasi itu berjalan dalam konteks pendidikan Islam, itu tidak keluar dari pedoman atau pegangan umat Islam itu sendiri. Mungkin ini yang dapat saya jawab. Tentunya banyak sekali ya kekurangan, dan mohon maaf apabila dalam menyampaikannya masih dalam banyak kekurangan, dalam kesalahan, dan mohon maaf jika dalam penyampaiannya pula banyak kekeliruan, baik secara ucapan, tindakan, gestur tubuh, dan lainnya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.